Debut Kamen Rider Gabu Keking Form yang menjadi highlight di episode 14 ini. Tapi mari kita bahas Kamen Rider Gabu episode 14. Setelah kekalahan Soma dari kedua kakak kembarnya, Sita dan Jeep Stomat di episode 13 lalu, Soma yang terjatuh dari tebing dan terluka parah sempat pingsan hingga dia baru sadar pas tengah malam. Terlihat dari banyaknya panggilan tak terjawab dari Sachika sampai jam 23. Untungnya, Soma tidak ditemukan oleh para agen milik Sita dan Jeep dan Bang Yanto yang lebih dulu menemukan Soma. Di sini, Hanto sempat memberikan permen Ramune yang tentu saja menghasilkan Gochizo lalu membawa Soma pulang ke Happy Pair. Meski kondisi Soma terluka parah, Hanto tidak mungkin membawa Soma ke rumah sakit karena dia setengah granut. Mereka baru sampai ke Happy Pair pagi harinya. Di sana, Sachika juga menunggu Soma pulang semalaman sampai dia ketiduran. Padahal biasanya Sachika nggak tinggal di Happy Pair. Melihat Soma datang dengan penuh luka, tentu saja Sachika panik. Tapi Bang Yanto memberikan alasan Soma terlibat perkelahian saat dia jalan-jalan. Tentu saja untuk menutupi identitas mereka sebagai Kamen Rider dari Sachika. Tapi di sini Soma malah mengajak Sachika untuk makan bersama kue cake yang dia buat sebelumnya karena Soma merasa setelahnya dia harus segera pergi karena dia masih diincar oleh kakak-kakaknya yang akan terus mengejarnya. Pada saat Soma memakan cake ini, terasa ada kekuatan hangat yang mengisi tubuh Soma, perasaan yang timbul karena bisa berbagi kebahagiaan. Mungkin benar kekuatan para Gochizo tercipta dari perasaan Soma saat memakan makanan dari kenangan ibunya. Ditambah cake ini adalah kue spesial yang Soma buat sendiri bersama Sachika, mengingat semua dukungan semangat dari Sachika selama ini saat mereka berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Jadi saat memakan cake ini, Soma bisa mendapatkan kekuatan baru. Di sisi lain, para agen si kembar yang tidak berhasil menemukan Soma malah ditembak oleh Sita karena saking kesal dan dendamnya terhadap Soma. Setelahnya, mereka menghancurkan sebuah gedung untuk memancing Soma. Di gedung yang hancur itu, mereka menulis kalau mereka menunggu Soma di gudang, sehingga bergegaslah Soma dan Hanto ke lokasi. Tapi di sini, Hanto menyadari kalau Soma tahu sesuatu yang Hanto tidak tahu. Hanto juga sadar kalau Sita dan Jeep yang dia lawan oleh Soma sebelumnya serta para agennya berbeda dengan granut yang mereka hadapi sebelumnya. Ditambah sikap Soma juga berbeda saat melawan mereka. Tanpa menjelaskan lebih dalam tentang asal-usul Soma, Soma cuma menjawab kalau ini dendam ibunya. Setelahnya mereka berpisah karena Hanto mengejar granut kepiting sebelumnya, sementara Soma sendiri ke gudang untuk menghadapi kedua kakak kembarnya. Disinilah kita tahu kebencian si kembar terhadap Soma bukan cuma sebatas karena Soma ini manusia, tapi ada alasan yang lebih dalam. Karena perlakuan ayahnya yaitu Bucis Stomat yang tidak terlalu memperdulikan mereka, seperti saat ulang tahun si kembar ayahnya tidak ada, yang membuat kakak-kakaknya juga sibuk bekerja, tapi ayahnya terasa lebih memperdulikan Soma, terkesan mencampakkan si kembar. Padahal itu hari ulang tahun mereka, ayahnya malah sibuk memikirkan untuk meningkatkan kekuatan Soma, yang membuat mereka merasa sendirian cuma memiliki satu sama lain. Sementara di sisi lain, Soma selalu memiliki ibunya yang menjaganya dan terlihat lebih bahagia. Aku setuju kalau kalian bilang sumber masalah sebenarnya dalam cerita ini adalah Bucis Stomat yang menangkap manusia untuk membuat Dark Snake, malah suka sama manusia dan melahirkan Soma sehingga mencapakan anak-anaknya yang lain. Kalau dia mendidik anak-anaknya dengan baik, mengajarkan untuk berbagi dan menerima Soma, harusnya konflik antara saudara bisa dihindari atau direda, apalagi Soma sebenarnya ingin akrab dengan kakak-kakaknya juga. Karena perlakuan pada masa kecilnya, oleh sebab itu si kembar menganggap Soma yang bersalah merebut segalanya dari mereka. Tapi semua itu bukan alasan untuk membenarkan perbuatan mereka yang merebut nyawa ibunya Soma dan menjadikan manusia sebagai bahan makanan bumbu Dark Snake. Di sisi lain, Hanto juga kini tahu kalau ada Stomat Corp yang menyuruh para granut untuk menculik manusia. Info ini dia dapatkan dari granut kepiting.
meski akhirnya Granut kepiting itu berhasil kabur lagi. Nah, kita berpindah ke pertarungan Soma. Selama pertarungan, Soma mengingat kembali semangat yang diberikan oleh Sachika yang membuatnya semakin kuat karena kebahagiaan yang dia rasakan. Di sini, Soma akhirnya memunculkan Keking Gochizo. Jadi Gochizo ini tidak langsung tercipta saat Soma memakan cake, tapi ada proses. Soma mengingat semangat yang diberikan oleh Sachika yang membuatnya semakin kuat. Jadi bisa dibilang Keking Form ini tercipta karena dukungan semangat dari Sachika, serta Sachika juga terlibat dalam proses pembuatan kue cake yang menjadi form ini. Sehingga terciptalah Kamen Rider Gabu Keking Form yang keren banget. Meski sequence perubahannya Soma cuma dilumuri krim yang dibentuk menjadi cake, lalu cake itu berubah menjadi armor. Bentuk formnya keren, tapi scene pertarungan pas debutnya ini kalau dibandingkan dengan pertarungan di episode sebelumnya, malah lebih seru pertarungan di episode sebelumnya menurutku. Mungkin karena ekspektasiku terlalu tinggi untuk debut form ini, karena memang keren banget bentuk formnya. Awal kemunculannya memang keren saat Soma bisa membuat si kembar mental dengan satu tusukan pedang. Kamen Rider Gabu Keking Form ini juga langsung menunjukkan kemampuannya yang bisa mensummon pasukan Kroco bernama Whip Soldier. Ditambah dengan kemampuan pedang Gabu Whipper yang bisa menembakkan krim putih terasa kurang satisfying. Dan para Whip Soldier juga coba dibuat lucu. Bukan masalah bentuknya yang tambun, tapi beberapa tingkahnya yang memang lucu kayak Gochizo. Seperti saat udah keren-keren memutar tombak untuk menghalau serangan lawan, setelahnya mereka malah muntah pelangi. Sepertinya Soma bisa mensummon Whip Soldier secara terus-menerus tanpa batas, tapi sekali summon, Soma cuma bisa memunculkan 2 Whip Soldier saja. Itu kemungkinan karena terbatas sama kostum yang cuma ada 2 atau suite aktornya yang cuma ada 2 orang. Kalau Toei-nian untuk debut formnya ini, aku rasa kalau dibuat Soma summon sekalian banyak Whip Soldier melawan si kembar yang juga bisa summon banyak agen, mungkin akan lebih seru. Seperti pertarungan Suzuran versus Hosen, tapi ini Kamen Rider. Toh bisa dibilang ini adalah pertarungan habis-habisan si kembar untuk melampiaskan dendamnya pada Soma. Mereka seharusnya bisa mengeluarkan semua minion yang mereka punya melawan Soma dengan semua pasukan Whip Soldier-nya, pasti akan lebih seru. Tapi episode ini tetap bagus kok, apalagi ditambah flashback yang memperlihatkan masa lalu si kembar, yang memperlihatkan kenapa si kembar bisa benci terhadap Soma. Jadi kita ada rasa simpati terhadap si kembar. Ditambah Sita yang mengorbankan diri untuk melindungi Jeep dari serangan finisher Soma yang langsung menewaskan Sita. Padahal mereka sudah berjanji akan selalu bersama, yang membuat kita merasa lebih bersimpati kepada mereka. Jadi Soma bisa mengalahkan si kembar dengan serangan finishernya King Kick Breaking dengan memencet 3 kali Gabu Whipper. Soma meluncurkan serangan tembakan jarak jauh sambil membayangkan seandainya Soma bisa akrab dengan kakak-kakaknya. Tapi di sini Sita berkorban untuk melindungi Jeep dari serangan Soma yang membuat Sita langsung meninggal. Kekalahan Sita ini juga membuat Jeep semakin dendam terhadap Soma. Mungkin sekarang Jeep merasa sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Dari kecil mereka sudah dicampakkan oleh ayahnya. Lalu kini mereka dipecat, dibuang dari perusahaan Stomatz, dan sekarang Sita juga sudah meninggal. Semakin menarik menunggu apa yang akan dilakukan oleh Jeep. Tapi menurut kalian apakah Sita akan kembali lagi? Nah, yang menarik di akhir episode ini, Niep yang sebelumnya menangkap beberapa Gochizo milik Soma mendatangi rumah Pak Suga yang memperkuat dugaan kita kalau selama ini mereka berdua bekerja sama. Dan mungkin ini akan menjadi cikal bakal munculnya Kamen Rider Flam, mengingat rumor bel Kamen Rider Flam bisa digunakan oleh Hanto juga. Mungkin kerjasama Pak Suga dan Niep akan menciptakan 2 bel yang sama. Satunya untuk Hanto dan satunya lagi untuk Granut Rank 9. Yang dirumorkan akan menjadi Kamen Rider Flam dan akan menunjukkan wujud manusianya minggu depan. Jadi selama ini Hanto cuma percobaan tahap pertama kerjasama antara Pak Suga dengan Niep. Itulah kenapa Pak Suga bisa punya data lengkap tentang Granut, bahkan punya organ Granut juga. Ternyata dapat langsung dari Niep, sang ilmuwan di dunia Granut. Tapi apa tujuan kerjasama mereka masih misterius.
makin seru untuk diikuti. Dan Niab juga sepertinya nggak begitu terganggu dengan perkembangan Soma dan kekalahan adiknya. Tapi bagaimana menurut kalian tentang episode kali ini? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian tentang episode kali ini di kolom komentar di bawah. Seperti biasa, jika kalian suka pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Thanks for watching. Sampai jumpa di pembahasan dan berita tokusatsu lainnya dari Drosatsu.